selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Leo ya di bulan Agustus 2025. Ya, apa yang akan terjadi di Agustusnya kamu? Ini general reading buat kehidupan Leo di Agustus. Oh iya, aku mau ngucapin sebelumnya happy birthday buat para Leo yang mungkin udah mulai masuk ini ya ke siklusnya kamu nggak tuh ya? Udah mulai masuk. Ini tanggal berapa sih? Aku lupa, udah nggak sih? Sekarang tanggal berapa ya? 20. Aku upload videonya tanggal 23 nggak sih? Kalau nggak salah hari ini. Oh, 23 ya, bentar teman-teman. Oh iya, berarti udah masuk ke dalam siklusnya Leo di sini ya. Oke, happy birthday buat para Leo, udah masuk ke awal permulaan. Mungkin udah ada beberapa Leo udah berulang tahun gitu ya. Sampai menuju ke akhir Juli, sampai menuju ke Agustus nanti. Happy birthday, semoga rezeki makin lancar, makin murah, makin mudah ya. Hal-hal yang dijalani, nggak ada kesulitan yang dihadapi ya. Semoga dalam ulang tahunnya kamu kali ini buat para Leo menjadi ulang tahun yang di 2025 ini pokoknya penuh berkah, semua doa terkabulkan, amin ya. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Leo. Mari kita cek gimana kehidupan kamu di Agustus 2025 Leo. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta-fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Leo ya, di kartu yang pertama. Aku melihat situasi dan kondisi kamu di bulan Agustus ini sebenarnya penuh dengan keberuntungan Leo ya. Sebenarnya kondisi kamu lagi nggak yang begitu baik-baik aja kalau aku melihat secara keseluruhan ya. Nggak yang baik-baik banget. Tapi karena keberuntungan kamu kuat banget, ada Wheel of Fortune ya, hal-hal yang nggak baik ini akan berubah ya. Keberuntungan kamu akan merubah hal-hal yang nggak baik menjadi baik buat kamu di bulan Agustus nanti. Dalam tanda kutip bukan hal-hal yang negatif jadi positif ya, maksudnya kayak sesuatu yang jelek jadi bagus, enggak, tapi lebih kepada yang awalnya mungkin situasi kamu kayak kurang enak di Agustus buat kamu, itu dirubah gitu loh ya sama semesta. Ada Wheel of Fortune buat kamu, ada hokinya kamu lah ya, segala sesuatunya perlahan menjadi membaik gitu. Oke, ada perubahan. Lalu yang kedua, pengaruh ataupun faktor yang turut mempengaruhi situasi kamu di bulan Agustus nanti. Salah satunya adalah dari omongan orang-orang tentang dirimu ya, gosip-gosip, omongan-omongan yang berlebih. Semakin di sini gosip-gosipnya, maksudnya kayak apa ya, kenceng gitu terdengar tentang kamu ya, maka ini yang akan ngebuat kamu mungkin jadi merasa kayak hidup aku nggak beruntung banget sih, kok banyak banget sih orang yang ngata-ngatain aku, yang nggak suka sama aku. Tapi semakin mungkin kamu juga kayak ya udahlah menganggap gosip ini sebagai angin lalu, apapun pembicaraan tentang kamu nggak terlalu kamu masukin ke hati, maka ini akan ngebuat apa istilahnya, Agustus kamu akan banyak sekali perubahan yang terjadi gitu, karena kamu juga nggak mementingkan gitu ya omongan orang lain. Ya buat apa, biarin aja lah ya, mereka punya mulut ya terserah mau komentar tentang kamu juga, yang penting telinga kamunya lagi ya nggak usah yang terlalu kayak menerima. Kalau saran-saran baik silakan, tapi kalau sudah sifatnya gosip, omongan yang berlebih nggak usah didengarin banget lah gitu. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat Leo ini kayak apa ya, banyak hal-hal baru yang terjadi di dalam kehidupan seorang Leo gitu ya. Mungkin kamu baru dapat inilah, baru punya itulah gitu ya di periode-periode sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya. Dan sehingga ya di bulan Agustus nanti kamu tetap kayak merasa bahwa sesuatu yang baru pasti akan datang lagi nih, next apa lagi nih. Jadi selalu ada rasa penasaran gitu ya dalam hidup, kayak apa lagi nih yang akan aku dapatkan gitu. Karena bagi kamu hidup kamu tuh kayak bagikan kejutan gitu. Tiba-tiba kamu dapat ini, tiba-tiba kamu punya ini, tiba-tiba kamu mengalami hal ini, kejadian ini kayak gitu. Tapi yang menyenangkan. Lalu yang keempat, ya, harapan dan ketakutan seorang Leo. Harapan Leo bahwa di bulan Agustus ini dia bisa menjadi seseorang yang istilahnya kalau aku lihat gimana ya, kayak orang yang
Kamu berharap banget jadi orang yang bisa tahu arah dan tujuan hidup buat ke depan gitu. Selain mengikuti, mengalir memang ya, cuma tahu tujuan mau kemana, jadi mengalirnya ke tujuan tersebut. Sedangkan ketakutannya kamu takut jadi orang yang overthinking, jadi orang yang ragu-raguan gitu dalam menentukan arah dan tujuan kamu sendiri. Terus kamu takut jadi orang yang gak jujur sama diri sendiri, dan kamu juga takut menjadi orang yang istilahnya kayak banyak nyimpan unek-unek yang pada ujungnya itu tuh kayak bisa mengganggu dirimu, bahkan sampai kepada kondisi kesehatannya kamu ya. Terus yang kelima, next stepnya gimana Kak Leo di bulan Agustus? Next stepnya kalau aku lihat sih, memang terkadang dalam beberapa hal kamu kayak ngerasa kekurangan pilihan dalam hidup ini. Kok nggak banyak pilihan sih aku kayak orang-orang gitu ya, kayak banyak kesempatan yang hilang. Terus kayak ada perasaan yang kayak apa ya, mungkin kamu merasa terjebak dengan diri kamu sendiri atau dengan perasaan kamu sendiri. Kamu mencoba untuk menjadi seseorang yang realistis tapi sulit seperti itu ya. Tapi kamu tetap mencoba untuk ngecek apa sih realita yang sebenarnya sedang terjadi sama aku di Agustus ini, baikkah, benarkah, seperti itu. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan, finansial. Kondisi keuangan kalau aku lihat sih terkadang kamu takut, kamu lebih ketakut sebenarnya. Kondisi keuangan kamu aku melihat di sini, kalau the towernya berdiri iya ya, berarti nggak bagus dong, hancur lebur dong kondisi keuangannya. Cuman di Agustus ini aku melihat kondisi keuangan kamu tuh kayak yang terselamatkan, the tower yang terbalik gitu. Ada hal-hal yang menyelamatkan tentang kondisi keuangan kamu ya. Kayak aku nggak tahu apakah kamu dapat rezeki tak terduga atau sesuatu yang berlimpah di sini. Kondisi keuangan kamu yang harusnya kolaps ya, yang harusnya hancur lebur, ini enggak gitu. Enggak sampai ke situ, bahkan ada perbaikan mungkin menjelang itu ya. Kayak ada yang menyelamatkan. Makanya aku bilang hoki kamu lagi kenceng banget, ada wheel of fortune di sini ya. Hal-hal yang awalnya mau jadi nggak apa ya, jadi istilahnya kayak situasi kamu jadi kayak chaos pun perlahan tuh jadi membaik gitu. Wheel of fortune ya, nih the tower kamu langsung terbalik di sini, kalah ya. Jadi keuangan terselamatkan aja di Agustus ya, artinya oke. Lalu yang ketujuh, love life, percintaan Leo. Nah ini soal percintaan yang terkadang kamu tuh ada nggak happy-nya di bulan Agustus. Kenapa tuh Kak? Kadang kamu bingung dengan sikap seseorang atau pasangan kamu ya. Ada ketakutan, takut salah menilai, takut salah memahami seseorang di sini ya. Karena mungkin sikap mereka juga yang terkadang berubah-ubah sama kamu, yang ngebuat kamu jadi takut salah menilai, takut salah dalam memahami gitu. Jadi ada rasa nggak happy, kayak bingung juga, kayak ini sebenarnya dia gimana sih ke aku gitu. Nanti kalau aku nilainya gini ternyata nggak kayak gini ya, nggak enak dong, salah aku dong. Nanti ujung-ujungnya kayak terkadang berada dalam kondisi yang kayak terjepit, kayak merasa serba salah gitu ya. Tapi kamu tetap berusaha untuk kayak ngasih penjelasan bahwa gimana pun orang yang kamu cintai, gimana pun orang yang dekat sama kamu, aku tetap jadi Leo yang apa adanya gitu ya. Lalu yang ke-8, best action yang bisa Leo lakukan di kehidupannya di Agustus, salah satunya adalah untuk terus memaafkan, move on, healing, dan berharap yang terbaik untuk kehidupannya sendiri gitu ya. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Leo di bulan Agustus? Outcome-nya aku melihat sih kayak potensi-potensi masalah bisa terjadi sama kamu, orang lain yang membawakannya terhadap kamu. Beberapa kayak cinta dalam diam juga ada ya, atau ini yang bikin kamu jadi nggak happy di Agustus, single terutama ya. Atau di sini outcome-nya terkadang ada aja orang-orang yang buat mood kamu jadi naik turun gitu ya, dan buat patah hati kamu juga bisa di sini. Oke. Cuma ya lagi-lagi pandai-pandailah kamu dalam menyikapinya Leo. Terus aku melihat secara keseluruhan kamu di bulan Agustus, tenang aja, apapun yang bikin nggak enak di Agustus nanti, ada keadilannya buat kamu di sini Leo. Ada kartu justice ya. Pada akhirnya ada kayak suatu kejelasan, pertanggungjawaban, kejujuran, sebab akibat yang akan pokoknya didapatkan lah gitu, entah itu dari orang yang bikin situasi kamu jadi nggak enak. Ada keadilan buat kamu, intinya seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Leo di bulan Agustus 2025. Yang pertama, kamu dipesankan, katanya apapun itu di kehidupannya kamu harus bisa untuk
kayak menggenggam sesuatu yang memang punyanya kamu, ya punyanya kamu, jangan lepasin ke orang lain gitu ya. Dan kamu harus bisa untuk beranjak, tapi tetap kayak memegang hal-hal yang menjadi kepunyaannya kamu gitu. Jangan ditinggalkan. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan, jangan biarkan emosi berada di jalannya kamu. Nah, ini kan elemennya Leo banget, api, berapi-api, ujung-ujungnya emosi ya. Nah, jangan biarkan emosi berada di jalannya kamu. Karena apa ya? Lebih baik tuh cari solusi dibandingkan ngeluapin atau ngebesar-besarin emosi. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan, apapun itu yang kamu pikir nggak enak, kamu pikir jelek buat kehidupannya kamu di Agustus, itu akan berakhir dan selesai dengan sendirinya. Apakah akan menjadi yang terbaik, yang lebih baik, ya? Nantinya dilihat situasi dan kondisinya gimana. Yang penting segala sesuatu yang nggak enak bisa diakhiri, gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Leo Kak di Agustus, energi paling kuat ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Capricorn, ada Gemini. Lalu ada Justice, Libra, The Moon, Pisces, itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Leo.